Jutaan warga Amerika Serikat turun ke jalan menolak gaya kepemimpinan Donald Trump yang dianggap semakin otoriter. Mereka menamakan gerakan ini No Kings sebagai pesan langsung, presiden bukan penguasa absolut, dan demokrasi tidak boleh dijalankan seperti kerajaan. Dalam sejarah panjang politik Amerika Serikat, gerakan protes publik bukanlah hal baru. Namun, munculnya gelombang demonstrasi dengan nama No Kings pada tahun 2025 menjadi penanda penting bagi arah demokrasi negara tersebut. Istilah No Kings, yang secara harfiah berarti tidak ada raja, diambil sebagai simbol penolakan terhadap pola kepemimpinan yang dianggap terlalu otoriter dari Presiden Donald Trump. Ribuan spanduk bertuliskan kalimat itu muncul di jalan-jalan kota besar seperti Washington DC, New York, Los Angeles, hingga Chicago, sebagai pernyataan bahwa rakyat Amerika Serikat menolak bentuk kekuasaan tunggal yang terlepas dari kontrol publik. Gerakan ini lahir dari akumulasi ketidakpuasan yang telah membara selama beberapa tahun. Banyak pengamat menilai bahwa Trump, dalam masa pemerintahannya, menunjukkan kecenderungan untuk memperluas kekuasaan eksekutif dan mengabaikan mekanisme kontrol yang menjadi fondasi sistem demokrasi. Sejumlah kebijakan imigrasi yang keras, penggunaan aparat federal untuk mengendalikan aksi protes, serta retorika yang menyerang media dan lembaga peradilan, dianggap sebagai tanda bahwa prinsip checks and balances mulai terancam. Di sisi lain, sebagian masyarakat menilai bahwa protes No Kings adalah bentuk kesadaran kolektif yang sudah lama tertunda. Munculnya jutaan warga di berbagai kota menandakan bahwa isu demokrasi bukan lagi ranah elitis atau akademis, tetapi telah menjadi kekhawatiran nyata di tingkat masyarakat umum. Spanduk bertuliskan, "We are not your subjects," kami bukan rakyatmu, menjadi seruan yang menggema di jalan-jalan, menegaskan kembali prinsip bahwa seorang presiden bukanlah penguasa absolut, melainkan pelayan rakyat dalam sistem republik. Namun, di balik semangat tersebut, terdapat pula perdebatan tajam mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan stabilitas politik. Pendukung Trump menuduh bahwa gerakan ini hanyalah alat propaganda dari kelompok liberal dan sosialis yang ingin mengguncang pemerintahan sah. Sebaliknya, para pengunjuk rasa berpendapat bahwa diam di tengah ancaman otoritarianisme justru akan mempercepat runtuhnya demokrasi. Ketegangan ini kemudian menjadi simbol polarisasi yang semakin tajam dalam politik Amerika Serikat, bukan hanya antara kanan dan kiri, melainkan antara dua pandangan besar tentang arti kebebasan itu sendiri. Aksi No Kings mencapai puncaknya pada 18 Oktober 2025, ketika lebih dari 7 juta orang turun ke jalan di sekitar 2.700 lokasi di seluruh Amerika Serikat. Angka ini, jika benar, menjadikan gerakan tersebut sebagai salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah modern negara itu. Dari pantai timur hingga barat, gelombang massa membawa pesan yang sama, menolak segala bentuk konsolidasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif. Tuntutan mereka beragam, tetapi berakar pada satu gagasan fundamental, kedaulatan rakyat dan perlindungan atas institusi demokratis. Para pengunjuk rasa menuntut agar presiden menghormati independensi lembaga yudikatif, menjaga kebebasan pers, dan berhenti menggunakan lembaga keamanan dalam negeri sebagai alat politik. Mereka juga menolak kebijakan imigrasi yang dianggap diskriminatif, serta pemangkasan dana publik untuk layanan kesehatan dan pendidikan yang membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, muncul pula seruan untuk mereformasi badan imigrasi seperti Immigration and Customs Enforcement, ICE, yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi penegakan hukum. Tuntutan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral, bahwa Amerika Serikat, sebagai negara yang selalu membanggakan diri sebagai pelindung kebebasan, tidak seharusnya menindas kelompok rentan atas nama keamanan nasional. Yang menarik, demonstrasi No Kings tidak selalu berlangsung dalam nuansa tegang. Di banyak kota, aksi tersebut menyerupai pesta rakyat, ada musik, mural jalanan, dan berbagai bentuk ekspresi seni yang menggambarkan semangat demokrasi. Namun di beberapa wilayah seperti Los Angeles dan Atlanta, bentrokan sempat terjadi antara massa dan aparat keamanan, memicu perdebatan baru mengenai kebebasan sipil dan penggunaan kekuatan negara. Bagi banyak pengamat, fenomena ini menjadi cermin bahwa demokrasi Amerika Serikat tengah memasuki fase ujian terberatnya. Ketika jutaan orang harus turun ke jalan untuk mengingatkan bahwa tidak ada raja,
di republik itu, maka sebenarnya masyarakat sedang menguji batas kesabarannya terhadap sistem yang mereka anggap mulai menyimpang dari janji awal konstitusi. Respons dari Presiden Donald Trump terhadap gerakan No Kings justru memperdalam kontroversi. Alih-alih menenangkan situasi, Trump merespons dengan nada sinis. Melalui platform media sosialnya, ia menyebut para demonstran sebagai kelompok kiri radikal yang didanai oleh musuh dalam negeri. Lebih jauh lagi, ia merilis video berbasis kecerdasan buatan yang menggambarkan dirinya sebagai King Trump, sosok raja dengan mahkota dan pasukan, sebagai bentuk sindiran terhadap para pengunjuk rasa. Bagi banyak orang, video ini bukan hanya tindakan provokatif, melainkan juga simbol dari keangkuhan kekuasaan yang sedang mereka tolak. Partai Republik sebagian besar memilih diam, sementara beberapa tokohnya menyebut demonstrasi tersebut sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap negara. Di sisi lain, Partai Demokrat memanfaatkan momen ini untuk menegaskan posisi mereka sebagai pelindung nilai-nilai demokrasi, meski banyak pula yang menilai bahwa dukungan politik terhadap protes itu bersifat oportunistik. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Polarisasi politik di Amerika Serikat telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Dalam suasana seperti itu, setiap aksi dianggap sebagai ancaman terhadap identitas politik pihak lain. Demonstrasi No Kings bukan hanya tentang Trump, tetapi juga tentang benturan dua narasi besar, antara mereka yang percaya bahwa kekuasaan harus kuat demi stabilitas, dan mereka yang meyakini bahwa kekuasaan yang terlalu kuat justru mengarah pada tirani. Ketika sebuah negara mulai kehilangan ruang dialog, maka jalan raya seringkali menjadi tempat terakhir bagi rakyat untuk berbicara. Dan di Amerika Serikat, suara jutaan orang di jalan-jalan pada bulan Oktober 2025 adalah peringatan keras bahwa demokrasi tidak boleh diambil begitu saja. Jika kekuasaan dibiarkan berjalan tanpa batas, rakyat akan kembali mengingatkan bahwa presiden hanyalah bagian dari sistem, bukan di atasnya. Demonstrasi No Kings tidak hanya penting bagi politik domestik Amerika Serikat, tetapi juga bagi tatanan global. Dunia memperhatikan bagaimana masyarakat di negara yang selama ini menjadi simbol demokrasi, kini turun ke jalan untuk menolak potensi kemunduran sistem tersebut. Banyak media internasional menggambarkan protes ini sebagai refleksi dari krisis kepercayaan terhadap institusi politik, sebuah gejala yang juga terlihat di banyak negara lain. Di tingkat internasional, aksi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah demokrasi masih relevan di era ketidakpastian global? Ketika ekonomi melemah, ancaman perang meningkat, dan populisme semakin kuat, banyak pemimpin dunia yang cenderung memusatkan kekuasaan atas nama efisiensi. Amerika Serikat kini menjadi studi kasus. Bahkan di negara dengan konstitusi terkuat sekalipun, demokrasi dapat goyah ketika masyarakat mulai terbagi oleh ketakutan dan propaganda. Namun di sisi lain, gerakan No Kings menunjukkan sisi optimistis dari demokrasi itu sendiri. Fakta bahwa jutaan warga berani turun ke jalan dengan damai menandakan bahwa semangat rakyat masih hidup. Mereka tidak menunggu perubahan datang dari parlemen atau elit politik, tetapi bergerak untuk mempertahankan prinsip dasar republik, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagi banyak pengamat, aksi ini bisa menjadi awal dari kebangkitan baru dalam kesadaran politik generasi muda Amerika Serikat. Gerakan tersebut juga berpotensi menular ke negara lain, terutama di tengah meningkatnya keinginan masyarakat dunia untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahnya. Namun satu pelajaran penting muncul dari peristiwa ini, demokrasi tidak pernah abadi tanpa partisipasi aktif rakyatnya. Ia tidak runtuh karena satu undang-undang atau satu pemimpin, tetapi karena rakyat berhenti peduli. No Kings menjadi simbol perlawanan terhadap apatisme, pesan yang relevan bukan hanya untuk Amerika Serikat, tetapi bagi seluruh dunia yang masih percaya bahwa kekuasaan sejati ada di tangan rakyat, bukan di atas tahta.